Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waduh, hari ini Mama Ira sama Wakika halan-halan pakai H. Halan-halan. Jadi senang ya, Senang banget. sama banyak orang-orang di sini. Kita banyak mampir anak. ke salah satu mall yang dekat lingkungan rumah. Seperti biasa, nggak sengaja dong yang namanya mallnya dekat rumah, ketemulah dengan beberapa tetangga-tetangga kan, yang sore, Mama Ira, udah lagi enak, kita pikir baru sekali, oh iya Bu, ya sudah, masuk ke lorong gitu kan, kita pikir nggak ketemu lagi, pakai sepatu, gitu udah. Sebetulnya mau jalan-jalan apa ketemu tetanggaan di mall. Reunian ya, Say. Tapi seru loh kalau ngomongin soal tetangga. Ntar ya, minum dulu. Tapi ya, Apa? kalau misalnya nggak mau bertetangga ya udah di sono, di mana Iya. aja. Tapi Tarsan juga Tarzan aja ngobrol, monyet, macan, semuanya ya kan. Enggak, maksudnya Mama Ira. Ngobrolin soal tetangga atau adab bertetangga atau manfaat bertetangga itu luar biasa nih, menyenangkan. Iya loh, sementara saya kalau di rumah saya tuh ibu-ibu, bapak-bapak paling pojok. Jadi kalau buka pintu tuh gerbang, gerbang kreket tuh kan. nggak buka kreket dong, kurang gitu ya. Gerbangnya tuh kan dibuka gitu. Tukang Itu minyak. begitu buka gerbang itu rumah saya, Pak. Tuh, jadi begitu pas masuk ada pos satpam. Saya di pos satpam. Sampai di rumah saya punya satpam. Berasa kayak punya satpam sendiri. Rai bedai. Alias pribadi. Ngobrolin soal tetangga aja ya. Kayaknya seru ya, Kik, ya? Santai. Buat Iya. para ses. Benar, para sis yang tiap paling- hari bertemu dengan tetangga ya, rumahnya kita ya, nempel. Nempel kan tetangga, kita dekat kan? Sebelah-sebelahan kan, Kik? Rumah kita kan ya? Iya. Sebelah-sebelahan. Nah, Jadi- kalau misalnya sebelum ngobrol ke sana, Oh, kita iya, juga oke. pengen menyapa dulu. Oh iya. Buat para ses yang mungkin kalau misalnya pagi ada yang lagi masak. Oh, Biasanya kan yang Tadi dulu saya menyapa dulu Sapa dulu. Hai, di radio, tetangga ya, tetangga setia ya, Ibu Aan, ada Ibu Aan. Bu Aan masih masak. Apa ininya, apa wifi-nya bermasalah? Hai Bu Aan, selamat pagi. Mbak Nunu di Malang. Oh, ini yang selalu setia nih, Ibu. Ibu Sri Rezeki, Ibu Sri Puji Astuti, banyak banget semua sahabat-sahabat yang selalu rutin, selalu menjawab kalau vlog saya pagi-pagi itu udah tayang terus langsung gue gitu kan, ada nomor 1, nomor 2 Iya. gitu. Seru deh. Seru banget, jadi makanya saya menyapa Anti juga, apa kabar Anti? Biasanya Anti wah gitu kan. Teh Susi Damang Teteh, wah ini berkeluarga banget gitu ya. Sal kirim salsa. Kirim-kirim salam ya. Nanti yuk kali Udah kita ngobrol lagi soal tetangga. manfaatnya. Ya, oke. Sebelum masuk ke manfaat bertetangga, dengan pengalaman saya barusan bertemu dengan tetangga, itu menumbuhkan satu rasa happy. Rasa apa ya? Oh iya gitu, kayak ya selama Sendirian ya kita. Loh iya, karena gini, kan kita tuh kan hidupnya dalam satu lingkungan perumahan klaster. Oke? Perumahan klaster. Kami saling Cuma berdepetan. beberapa rumah. Exactly, 20-30 rumah ya. Tapi kalau yang row paling depan itu kan berarti kan nggak hanya sekitarnya paling banyak 10-12 rumah deh, ya kan? Sejajar. Kami ini saya termasuk orang lama di situ ya, di lingkungan perumahan kita. Jadi begitu pas menyapa sebelah rumah ada Ibu Alia, ada Reno, banyak lagi semua tetangga-tetangga ke belakang, Pak Barlian yang sering dipinjemin tangganya Pak ya, Mas saya. Maaf ya Pak Barlian, ada Pak Zainal, Bu Yuke, siapa yang lama, dan masih banyak lagi. Kenapa saya sampai hafal? Karena saya selalu berusaha untuk juga melakukan menjalankan sikap saling menghargai dan toleransi. Itu dulu, toleransilah kita. Siapa rumah di sebelah tetangga kita, Ibu Alia yang kebetulan kurang sehat atau sedang sakit, butuh pertolongan. Nah, ayo kita sama-sama toleransi untuk melihat kondisinya, berusaha meluangkan waktu sedikit banyak untuk piping apakah Bu Alia baik, sehat gitu kan. Nah, lalu berikutnya jadi toleransi bila mana ada hari-hari besar keagamaan ya. Kita juga saling menyapa satu dengan yang lain gitu. Jadi kami ini bertahun-tahun hidupnya rukun gitu dalam lingkungan gitu. Alhamdulillah kan, termasuk sama Bu Yuke nitip-nitip Tobiko. Tobiko ngikutin saya. Tobiko
Gitu sarangnya. Gitu Kik. Jadi toleransi ya, mengerti dan toleransi. Kan kalau kita bertetangga beda kalau kita bentuk rumahnya bukan klaster. Ya, kalau rumahnya kompleknya gede-gede jauh. Enggak, kompleknya gede-gede Kik. Pakai walkie-talkie. Iya, kan gede-gede gitu kok sebelah-sebelahan. Kadang-kadang nggak kenal Kik. Itu udah Iya, yang iya, lain. kadang-kadang. Iya. Paling pas keluar mobil mah, Ruten aja. ya kerutan aja gitu. Gitu kan. Atau kadang-kadang Selamat pagi. morning ya. Sepatu. Ya kan kalau kita kan cluster lebih guyup, lebih enak. Oke, jadi toleransi. Terus udah gitu kita juga merasakan hidup rukun dan tenang. Kenapa? Kita ini Goyang kan ya? sekarang iya, goyang. Kenapa kamu tuh selalu begini? Oke, jadi karena kita guyup, saling toleransi, kita saling membantu. Itu tadi salah satu contoh. Bila ada tetangga kita yang sedang kesusahan, bila mana butuh bantuan kita, jam berapa aja, standby lah kita, semampu kita, semaksimal mungkin dari tenaga, perhatian, waktu ya. Jadi jangan memilih-milih, gua gak kenal sama dia nih, atau siapa tuh sebelah-sebelahan, nggak kenal gue, nggak biasa gue ngobrol kayak gitu, jangan gitu. Nah, Jadi itu kalau berarti bisa tetangga toksik. dipotong aja, apanya dipotong? Komunikasinya. Iya, komunikasinya iya. Jadi saling bantu sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada itu tadi misalnya kita sudah saling bantu, guyup. Jadi kalau kita sudah merasa nyaman, tentunya semuanya akan menjadi lebih sejahtera, ya semuanya tertata rapi, sehat lingkungan kita, semuanya damai, benar nggak sih? Rapi, benar-benar. Jadi kerukunan bertetangga itu sangat penting, ya. Meminimalisir segala sesuatunya yang kita anggap sulit kalau kita bicarakan baik-baik dengan tetangga, mulai dari misalnya bantuan bila mana hajatan misalnya gitu, masalah parkir atau masalah apa saja ya, termasuk waktu sakit, waktu tetangga kita sedang COVID. Nah ini dia, ini semuanya ada satu action gitu, kita kumpulkan beberapa keluarga-keluarga atau pengurus ya, biasanya pengurus lingkungan gitu, kita melakukan action yaitu membantu saudara-saudara kita atau tetangga kita yang sedang membutuhkan. Kalau COVID kan nggak bisa keluar ya, semua satu anggota keluarga, misalnya 2 anggota keluarganya di dalam rumah semuanya sakit, kan nggak mungkin jalan keluar untuk berbelanja dan sebagainya. Nah itu kita bantu gitu dengan cara membantu berikan sembako dan lain sebagainya. Gitu Kik. Mama Ira, nanti kita bakal ada manfaat yang mungkin kita bisa obrolin lagi, bisa sharing lagi. Oke. Tapi kadang-kadang hal yang kecil itu yang kadang-kadang kita lupa. Gitu Contohnya? Ya misalnya. Enak nih cendolnya. Gimana? Maksudnya dengan hal yang dengan ruten aja, itu kan hal kecil kalau menurut aku. Sorry. Atau senyum, atau bahai, menyapa. Gitu. Kenapa dibilang tadi sejahtera poinnya? Sejahtera tuh gini, hidup kita tuh kalau sejahtera kan tercukupi. Nah, lahir batin seimbang, lingkungan nyaman gitu kan. Termasuk bagaimana keluasan kita berkomunikasi. Ya. Jangan sungkan menyapa tetangga. Tiba-tiba Walaupun iya, misalnya gini nih, tetangga sebelah gini. Ya, biasa kan ada yang masih dia baru beli mobil baru. Dasar Mama Ira nenek-nenek. Siapa dia? Kayak nenek-nenek. Jadi Kita bakal balik. ya udah. Jadi ntar ya ngomongin soal nenek, ngomongin soal tetangga ya, bentar. Ini cendolnya enak banget. Ntar dulu Ki. Aku tadi yang pink loh. Makanya sambung lagi bentar. Beli lagi. Jadi kembali lagi soal tetangga. Kan tadi udah tuh kita menyapa, tersenyum. Ya nggak cuma hanya manggut aja gitu kan, udah senang ya. Senyum aja udah ibadah, apalagi kita memberikan sapa yang baik. Halo. Pada tetangga kita. Halo. Kalau kita ya. Kita gitu. Buat para ya gitu sus pas ya. semua hai sus, halo. Jadi bisa-bisa kalau ketemu Mama Ira di ujung-ujung mana, kalau ketemu Mama Ira, halo gitu ya. Oke. Jadi tali persaudaraan juga bisa terbentuk karena tetangga itu tidak hanya mungkin dari orang Indonesia ya, atau orang Indonesia yang perantauan misalnya gitu, dari daerah mana, tetangga yang jauh dari sana, family, keluarga ya kan gitu. Jadi tali persaudaraan itu pasti akan bisa terbentuk dengan baik. Tarik tambak, tali ditarik.
Tali persaudaraan Bu, bukan bentang-bentang 17 Agustus bentar lagi. Situ mau tarik tambang. Ikutan ya. Skip. Ini parah nih. Jadi tali persaudaraan bisa tuh Ki. Iya iya betul betul betul. Dan selain itu juga mungkin karena udah guyup, jadi kita tuh selain nggak ngerasa sendirian, jadi benar-benar akan tercipta ya lingkungan yang aman akhirnya. Oh iya, karena gini, bertetangga yang baik, selain kita tadi toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain, saling membantu, ya kan, terus apa namanya, bila mana sudah membutuhkan satu dengan lain, terpenuhi segala keinginan kebersamaan dari mulai kebutuhan bersama lingkungan, ya kan ada tuh yang namanya bayar IPL, bayar apalagi IPL tuh lingkungan ya Kiki ya, Iya. lingkungan sejahtera pokoknya semua happy. Itu kan tadi tali persaudaraan juga bagus dan sebagainya. Nah kalau masalah tentang lingkungan yang aman, kita guyup apa menjaga kebersamaan kita, jangan sampai bila mana nanti ada satu dan lain hal, terutama masalah keamanan ya. Keamanan itu kan penting banget, apalagi kita paling depan, garda depan tuh. Ya kan pintunya paling depan apa segala macam. Jadi harus selalu standby. No, kalau tercipta lingkungan yang aman sejahtera, otomatis kita semua juga happy kali Kik. Ya kan, misalnya sis kamling, wah biasanya bapak-bapak tuh di belakang. Gue nama gue. Hah? Siska, Francisca. bukan sis kamling. Begini, antara saya pengen ngomong sama malu gitu. Kalau ngadepin dia, ya kan punya manajer satu, ya kan? Oh dipanggil-panggil. Iya, ya bagian kreatif juga, ngedit juga, tapi buandel minta ampun, ya kan? Jadi AI juga. oh AI gitu ya. Nah kalau bapak-bapak lagi siskambling di belakang, pasti ada dong kumpul di belakang. Terus kadang-kadang security, post security juga bapak-bapak datang, ya kan. Terus habis itu kita misalnya mau ada apa acara aja kayak persiapan 17 Agustusan misalnya gitu. Biasanya kita bikin acara untuk anak-anak. Iya, empuk, kelereng. Iya, itu nggak cuman menjaga lingkungan aja gitu ya, tapi kita bikin event-event menarik di sekitar apa namanya lingkungan perumahan lah. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan semua yang udah di-share tadi ya, itu basic, basic banget. Ya, tapi kadang-kadang kita suka lupa ya, ya Mama Ira ya, kalau nggak kita saling mengingatkan saja bagaimana how to bertetangga. Ya. How. Jadi biar nanti lama-lama maksudnya kita jadi kikis tuh, Ya. konflik yang nggak penting. Biar bagaimanapun juga, tetangga adalah figur dari manusia yang memiliki keterbatasan. Sama seperti saya, sama seperti kita semua. Bedanya tetangga adalah tempat tinggal kita. Ya, satu dengan yang lain. Bersebelahan, berseberangan, beda blok, pokoknya satu lingkungan gitu ya. How? Bagaimana kita bisa bertetangga dengan baik dan benar? Sebetulnya kembali kepada personal kita sih. Ya, kalau kitanya memang orangnya ramah, terbuka, mau menerima masukan, mau apa ya istilahnya guyup gitu, itu pasti kan semuanya masuk kemana aja. Tapi ada juga ada satu kata sih mau. Iya mau, justru itu kalau kitanya mau, ya walaupun kita merasa wah kayaknya Dari betek nih. lagi, tapi kok ketemu tetangga terus kitanya mau menyapa, mau memberikan senyum, ya kan? Betul. Itu udah membuat lingkungan kita juga merasa nyaman, ya mereka gitu. Jadi nggak cuma kita harus mengurung diri di rumah gitu kan, atau sometimes mungkin ada juga Mama Ira, ada juga modelnya tetangga kayak misalnya di belakang rumah saya misalnya, ini contoh misalnya di belakang rumah saya tuh tipenya adalah orangnya sangat tertutup, tapi kalau lagi berantem suara kenceng banget. Kok bisa tahu gitu ya kan, kita kan guyup di sebelah-sebelahan hal denger ya. Jadi kita tahu gitu apa yang terjadi. Nah kalau memang menghadapi orang-orang atau tetangga-tetangga yang keras, tetangga-tetangga yang agak sedikit tertutup atau mungkin Punya sikap yang khusus. sikapnya yang lebih unik dibandingkan yang lain, biasanya ya kalau nggak bukan skip sih Kik, biasanya ya seperlunya kali ya. Jadi kalau kita bertemu ya kita menyapa. Oh, tapi ntar kalau kita sapa terus tiba-tiba mukanya nggak nyaman gitu sama. Ya sudah, itu kan wajahnya dia, bukan wajahnya kita. Kita sama-sama.
ben ngono ae. Wes happy Happy ae ngono. Jadi kalau ketemu sama orang itu kita harus menyapa. Senyum, mau tetangga dia di belakang rumah, mau tetangga di ujung sana, namanya satu komplek. Kalau bahasa udah. Iya. Iya. Karena Dan mengerti tentang bagaimana etika. Jadi kalau ada ke tetangga itu, jangan dia punya nama. Sampaikan saja, Bapak, Ibu, Om, Tante, sapa dengan kalimat yang baik ya. Mau anak-anak juga, anak-anak gitu. Kadang-kadang suka ada konflik. Iya nih Mama Ira, karena rumah kita nih dekat satu dengan yang lain. Ntar anaknya dia ucuk-ucuk datang ke rumah kita nih. Habis datang ke rumah kita, ntar diberantakin tuh rumah kita. Ada yang segala macam. Ntar kita bingung, kita mau marahin anaknya, ntar bapaknya ngamuk. Ini biasa terjadi. Jadi caranya adalah kita sampaikan baik-baik kepada si anak ini. Kayak di rumah kita lah, Cik. Itu kan kadang-kadang di halaman depan atau di karpot sering banget ada anak main, ya kan? Kalau udah wah. Kalau nggak kucing kita gerbuk, kita yang bingung kan, lagi kerja apaan tuh, suara apa gitu. Atau anak-anak main sepeda, kadang-kadang dia ngumpet-ngumpetan di belakang mobil kita, iya kan? Sampai dicari sama satpam. Oke. Intinya adalah kita saling guyup lah, ya, saling toleransi. Itu paling utama di atas segalanya. Ya, di luar kita saling guyup, membantu dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah toleransi bertetangga, itu sangat baik. Toleransi pada saat acara keagamaan juga sangat diperlukan. Biar apa? Nyaman, sejahtera. Apalagi sama Pak Satpam. Jadi, ya nggak di? Ya nggak di? Pisdi, Pisdi. Oke deh. Kalau gitu, saya udah kenyang, jadi sekarang saya mau pulang saja. Seperti ibu itu yang mau pulang. Oke, terima kasih ya sudah menemani Irama Sofa di Irama Sofa ya. Maksud tadi kita ngomong menemani saya. Kita ngomongnya jangan kan? Enggak ya? Ya udah deh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Irama Sofa pamit. Irama Sofa real because this is real. Subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu. Nyendol dulu.